Halo Lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Pujo, Mas Alex Puji Winarto, dan ini saudara kita dari Yogyakarta, tercinta, pendaki senior juga, bukan senior, Om Jarwo. Iya, sama-sama ya, salam lestari, sama-sama senang menikmati alam. Gitu. Om, ya. Tadi tuh saya dengar jenengan kan cerita-cerita sama Mas Alex. Ya. Katanya jenengan itu nggak mau berbagi pengalaman mistis. Ya. Nah, itu kenapa? Gini, saya menikmati setiap apa yang saya dapatkan di gunung. Di gunung ini naik sekarang sama naik besok malam itu beda. Ya. Rasa, terus perasaan, dak-dikduknya itu ada. Dan saya pernah mengalami juga hal itu, tapi itu hanya buat saya. Kan gitu loh. Saya bukan tidak mau menceritakan atau apa, tapi saya memang nggak mau karena saya tidak mau salah dalam penyampaian. Terus nanti akan, wah kok ngono, dan saya tidak pengen pendaki-pendaki muda ini terus terpengaruh di situ. Ya walaupun saya tahu saat ini juga mereka mencari yang senang di situ, cerita seru-seru. Tapi buat saya ya ini adalah pengalaman yang saya, karena itu saya melihatnya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Ya inilah kelebihannya orang naik gunung. Karena kan kita tahu bahwa di Al-Quran pun ada bahwa di hutan, di pohon, di batu besar, dimanapun mereka tempatnya di situ. Dan kita memang main di situ. Nah, kita harus hati-hati, tidak sembarangan, tidak sembrono. Sebetulnya hanya itu. Tapi saya memang tidak bisa cerita. Bukan, ya inilah buat saya. Nah, gitu loh. Cuman setiap ada sesuatu, saya bawa rombongan berhenti. Dah, istirahat dulu. Padahal saya ya takut sebetulnya. Seperti itu loh. Tapi seberapa sering Om mendapati berapa persen dari berapa persen dari naik gunung itu? Kan tidak semua pendakian ada itu. Ya. Nah, itu kira-kira dengan berapa persen? Gini ya, saya nggak bisa persentase. Setiap saya merasakan dari awal pendakian ini hati saya nggak srek, saya pasti mendapatkan itu. Ya. Tapi ketika saya enjoy, saya menikmati, nggak ada apa-apa. Jadi berarti mood awal mempengaruhi ya. Kalau saya ya Mas, tapi orang kan beda-beda. Kan ketika wis wah ini wah ini dan sebagainya itu kadang-kadang di situ. Kalau saya semacam oh ini harus lebih hati-hati lagi. Kan gitu ya, menapakkan kaki ini dan sebagainya. Karena saya mendaki itu ya saya di sini hanya mencari jati diri saya, nggak pengen mau ada kepentingan apa-apa. Ya aku goleki awakku ki opo, diri saya seperti apa untuk menempa diri saya sendiri. Nah itu yang sering saya nganu ke saya sering banyak juga ditanya, kok senang munggah gunung itu apa? Ya saya juga nggak tahu mau jawab apa. Ya, mau gunung itu mau jawab apa? Tapi kenapa kita nggak bisa berhenti? Nah bahkan kemarin wis naik, kok sekarang ada ya tak unggahi lagi. Nah nggak mau mikir macem-macem, dengan gitu loh. Om, nih kan banyak gunung-gunung itu kan yang terkenal mistis, ya. Kayak Merapi, Lawu, terus Arjuna itu kan juga. Ya. Lah, jenengan kan pasti juga wis bola-bali ke sana kan. Okay. Lah itu pas di gunung-gunung yang terkenal mistis itu selalu mendapat seperti itu, penampakan atau hal mistis nggak Om? Iya yo. Kemarin ke Lali Jiwo. Saya lewat Lali Jiwo ya pas hujan-hujan itu. Kok kakiku berat banget ini ngopo toh? Padahal biasanya nggak seperti itu. Itu sendiri Om? Saya kemarin berangkat berdua sama Pak Di. Sama Pak Di. Cuman ya Pak Di hari. Cuman di sana juga ketemu beberapa teman. Saya juga terus saya tak kuat terus saya nganu. Oh terus saya di sini. Oh berarti Lali Jiwo ini nih kita saiki. Oh aku rak ngopo-ngopo nih kene. Aku hanya pengen lewat kan seperti itu ya. Terus saya bismillah lah kasarnya seperti itu ya, saya santai aja karena memang trek Lali Jiwo itu berat dan jalannya kemana-mana, kita harus fokus. Nah kan seperti itu ya,
merinding aja. Tapi saya nggak merasakan yang lain. Dan alhamdulillah bisa sampai ke puncak kan itu loh. Itu. Kalau Lawu? Lawu bagi saya naik Lawu itu mulai tahun 81 akhir sampai sekarang semua jalur itu saya sudah pernah lewat kecuali yang dari Sarangan itu belum. Ya piye ya sama lah. sama ada sesuatu kadang-kadang kok gimana ya cuman nggak gitu, tapi itu kembali ya semua itu kan untuk melatih dedikasi dan mental kita. Nah kalau kalian seneng mendaki ya nikmati aja, kecuali begini, saya seneng dengan Mas Alek cara penyampaian di situ, oh seperti ini karena beliau mempunyai kelebihan yang dimiliki, sedangkan saya tidak sejauh itu. Nah ini beda, makanya tolong bagi teman-teman yang memang tidak ngerti tenan, yo rasah disampaikan. Man pesan saya itu, karena daripada itu akan blunder dan sampean tidak tahu kok pura-pura tahu, itu blunder. Kasihan sama orang yang melihat dan nanti akan menjadikan hal yang tidak baik. Justru saya begini ya sebetulnya, saya berharap bahwa pendaki itu ya tok nikmati, tok jalani. Nah, bonusnya bisa sampai puncak, bisa ketemu teman-teman, tambah saudara, bisa mendapatkan sesuatu mistis itu tidak semua orang bisa, dan itu tidak semua orang bisa mendapatkan itu kelebihan. Soalnya kalau kita jadi takut, itu mereka sudah menang dulu. Nah kan kenapa yang namanya pendaki itu nggak boleh tegang, nggak boleh gerusak-gerusu, nggak boleh asal-asalan. Nah, dari hal yang dikatakan Mas Alek ini tadi akan menjadi blunder ketika salah kita mengambil sebuah keputusan. Nah, ya itu loh. Ya itu yang saya khawatirkan. Kalau menurutnya Om Jarwo, Merapi sama Lawu itu aura mistisnya itu lebih kuat mana? Ya kuat Merapi. Kuat Merapi, jauh kan gitu loh. Itu jauh. Di merinding kan lur. Gitu loh. Iya. Saya merinding ketika itu dan Nah, matur nuwun. Kan gini ya, Merapi itu bukan sesuatu yang gunung yang dianggap sepele. Argopuro, Raung, terus semua punya karakter dan nganu sendiri-sendiri ya bagi saya. Dan Merapi ini sebuah gunung yang ringan bisa, berat amat. Ya, beratnya amat. Ketika kita trek dari sini, terutama dari Jogja, dari atas itu setelah dari Kendit naik. Nah, ini sebuah perjuangan, sebuah penghayatan, kehati-hatian, terus pasrah. Terutama setelah Gerboyo itu ya. Ya, pasrah. Di sini kalau jatuh, yo wis ora mungkin ketemu lagi, ora mungkin kekukup lagi. Selesai. Ya, kan seperti itu. Kalau dari sini loh. Kalau dari Selo masih banyak pasirnya, tapi dari sini kita kalau bawa anak baru nanti di atas, sudah sampai atas semuanya istirahat, ke bawah nisor nggak ada orang, kita cari batu yang gede ya, itu kita turunin, nah, pecah jadi kecil-kecil. Itu kalau kita ngasih tahu sama anak-anak dulu, kalau kamu nggak hati-hati, kamu nggak konsentrasi, ya wis, kamu pasti akan jadi kecil seperti itu. Ya, Merapi itu seperti itu. Makanya saya bersyukur saya bisa dekat di Jogja, saya banyak latihan di sini. Ketika saya ke Semeru, ke Slamet, Raung itu ya istilahnya ini sudah biasa seperti itu loh. Jadi orang bilang begini ya, ini cuman tinggal dulu aku iso lari, sekarang wis
ra iso karena wis 58 tahun. Kan gitu aja. Oh, jenengan mendaki sudah berapa Mas? berapa kali? Aku nggak pernah ngitung berapa kalinya. Ya, saya nggak pernah. Saya saya berangkat. Saat ini saya ke Lawu, saya pengen ke Lawu lagi dalam 3 hari saya berangkat. Saya nggak pernah ngitung berapa itu nggak pernah. Nah, itu kan pasti ada gunung-gunung yang memberi kesan buat panjenengan. Oh ya. Nah itu gunung mana yang semua mengesankan, semua indah, semua membawa warna. Karena dari semua gunung, terutama Gunung Lawu, saya di sana ada sesuatu di sana yang tidak saya dapatkan di gunung lain, kan gitu ya. Di gunung ini saya pernah ke sini, sekarang naik. Besok sore turun, saya naik lagi, beda suasananya. Hati, perasaan, cuaca itu beda. Nah, ini indahnya naik gunung itu di sini. Bukan kok asal kita bawa berangkat naik, enggak. Tapi kita dapatkan spiritual, mendapatkan hati. Ini yang bilang apa ya, kalau sekarang wow apa gimana itu ya kita. Tapi nggak bisa ya kita terus waton bawa rangsel begini. Kalau sekarang ini wis lain, tapi perjuangan saya Mas Alex seperti itu dulu jauh. Kita nggak dapat izin orang tua, kita bahkan sangu itu seadanya, kadang-kadang gandul truk. Ya pernah naik kereta dari sini ke Solo, nunut kereta apa itu sing Pertamina itu, kebablasan. Nah jadi banyak ya, kan seperti itu. Gunung itu indah, gunung itu nikmat. Ketika kita bisa meresapi dan menikmatinya, itu indahnya di situ. Saya juga nggak tahu. Anak saya juga tanya, "Bapak yuk gitu." Ya nggak tahu Bapak. Cuman istri saya, anak-anak saya itu udah tahu. Ketika saya sudah pegang karir, sudah siap-siap itu mereka udah nggak bisa Pak jangan atau enggak, itu sudah memang istri saya juga sudah tahu kalau jiwa dan nganu saya di situ. Tapi pendaki enggak Om? Enggak ada keinginan untuk ngajak mendaki gitu? Enggak ada. Saya tidak pernah mau mengajak. Karena kalau mengajak itu saya ngenteni, tapi kalau dia ikut tak tinggal. Saya pernah bilang seperti itu. Seperti itu. Istilahnya ditunggu, cuman kan nggak boleh manja, gandeng-gandeng dan sebagainya, itu kan nggak seperti itu. Nah, ternyata sama ya. Ya, kan gini loh, ya orang mendaki itu kan tidak hanya ikut. Ngopo kowe kok nek melu? Ya awalnya ikut, tapi ketika sudah tahu rasanya kan kamu pasti pengen kembali dan kamu akan menikmati. Ketika seorang pendaki belum bisa menikmati ayunan langkah, berarti jiwa mereka belum bersatu dengan rasa dan yang diinginkan, seperti itu. Terus ini beda ndak apa sama? Kan sama-sama pendaki senior gitu, cuman memang Om Jarwo ini jauh lebih dulu daripada Alek kan gitu, dari segi usia kan juga 2 tahun lebih tua dibanding tua, 2 tahun lebih matang daripada masalah gitu lah. Masalah itu kan selalu dari dulu. Saya paling nggak suka kalau membahas soal kematian gitu. Jadi masalah itu punya ya apa ya cita-cita sih, kok cita-cita kayak gitu. Jadi punya keinginan untuk kalau bisa itu meninggal di gunung kan kayak gitu. Nah itu di panjenengan sendiri yang tadi bilang karena apa ya sudah mencintai mendaki alam gunung-gunung itu, apakah jenengan juga ada keinginan seperti itu? Kalau saya nggak sejauh itu, cuman saya pasrah. Ketika kematian itu datang dimanapun, saya siap. Ya, tapi nek boleh milih, misalnya Tuhan memberi kesempatan, kamu boleh milih, jenengan milih di mana? Saya nggak bisa menyampaikan, karena meninggal itu Tuhan. Oh gitu. Ya, sebentar saya tak terangkan dulu. Ketika kita di dalam sebuah perjalanan yang sulit, saya nggak bisa turun, nggak bisa naik. Saya pernah di sini
karena salah mengambil jalan, harusnya di monumen sepeda saya kanan, saya mencoba lurus. Itu saya nggak bisa turun, nggak bisa naik, antara anjlok jatuh bablas, itu saya nggak ada pilihan. Ya ini cuman disinilah kesabaran sama mental kita yang berjalan. Itu pernah. Ya dengan iya ya waktu itu dengan gregeli dengan sweat, tapi itu teman-teman sudah belok kanan, saya di atas, saya nggak bisa turun, nggak bisa naik. Itu ada batu yang saya nggak bisa turun, nggak bisa naik. Nah itu kembali ke yang di atas, saya bisa mencari jalan keluar. Nah ketika kita jadi relawan, ketika kita mencari orang hilang, kita mencari apa, kadang-kadang kan kita dalam kondisi situasi yang sulit dan kontrak kita kan ya mati. Seperti itu ya. Mendaki gunung itu memang sudah taken kontrak. Ya, kita harus siap. Kita harus siap seapapun. Sekarang contoh ada orang sakit, pasti kita orang-orang yang punya nyali dan punya kemampuan untuk survival, pasti kita akan berhenti dan kita akan mencari jejak, mencari survival. Oh mana, jalan mana kira-kira dia. Itu pertama yang akan kita lakukan sebelum bekal kita habis untuk mencari bantuan. Tapi kita mesti akan tinggal di situ. Ya enggak gitu loh. Nah, ketika kita ada seperti ini, ya hanya mental sama kemampuan pengalaman yang berjalan, bukan keberanian atau apa, enggak. Niat, hati bahwa jangan sampai terjadi ada korban. Nah, pengalaman Mas Alek yang menginspirasi saya ini kan saya juga memang pendaki waktu itu ya hutan. Tahun 85 itu enggak, masih saya pernah matur jalan ini nanti begitu kita lewati ketutup. Itu nggak bisa, panjenengan mau cari jalannya kemana itu nggak bisa. Ya kita harus pakai ini. Gitu, itu ketutup mbak jalan itu. Jalan baru 1 bulan dulu ya, naik gunung itu 1 minggu wong 10 wong 7. Ya itu 1 bulan kemudian baru ada lagi. Sekarang ini. Kayak sekarang ya. Kayak nonton konser ya Om. Sekarang kita datang di BC nunggu dapat teman. Iya. Dulu betul-betul nggak ada. Nah, terus bagaimana kita menjadi pendaki yang bisa ngerosot di hati? Nah itu penuh dengan sebuah perjalanan. Oh bagaimana aku bisa berjalan sendiri? Padahal aku penakut. Nah ini kan ada nganunya juga, ada cara, ada nganunya. Oh aku rombongan wong papat sama Mas Alek sama kita semua ini. Terus aku ngeri, nek fisikku kuat aku ngeri 10 menit dulu. Nututi nanti nek wis wedi nututi bareng lagi. Nek sudah berani dhisik setengah jam. Kan gitu. Oh, teman-teman sudah berangkat 1 jam yang lalu, yo tak tututi. Nah, itu dulu bisa apa belum? Kan seperti itu. Nah, makanya nun sewu ya, saya bukan. Nah itulah kita belajar, disitulah kita ini mengerti yang ada dalam diri kita, kemampuannya seberapa di situ. Kalau kita paksakan blunder, saya nggak pernah mau saya menjadi beban orang lain. Nah, artinya ketika mendaki gunung kecuali kepleset, jatuh, kaki ra iso mlaku, lah itu butuh. Cuman ketika semua itu saya berusaha untuk memperkecil kesalahan. Nah, ini yang saya lakukan. Walaupun le mlaku alon, tapi saya nggak mau sampai nganu temen atau apa. Ini makanya saya seneng sekarang ini mendaki hanya 2 orang yang tahu karakternya kita. Nah, kan gitu. Kelawu berangkat dari pos bawah sampai pos 5 minggu loro ya dinikmati. Nah gitu. Kadang-kadang ya wedi ya. Wah, kok suasananya beda ya, kancing. Anunya ditutup wis gitu. Kadang-kadang kita pengen nikmati keluar sendiri, menikmati, kita rasakan, kita nikmati suasana mistis. Kadang-kadang juga seperti itu. Nek pas moodnya kuat. Kan
Non sewu nggih Pak Aleng ya. Kadang-kadang kan kita itu padang dalam kondisi yang kadang di mental kita lagi turun kan, kadang-kadang kita juga nggak berani. Nah, tapi saat kita siap, kita nganu ya kita nikmati suasana yang sahdu, sing rodok merinding-merinding, kadang-kadang juga seperti itu. Ini itu loh. Om terakhir, mau nanya, kok bisa suka naik gunung itu awalnya bagaimana? Gitu. Saya ini dari muda saya senang berpetualang. Saya sering menolong orang. Termasuk saya donor darah, saya membantu siapapun, dan dari muda memang jiwa saya ini untuk banyak orang. Kadang-kadang ada yang menerima dengan baik, kadang-kadang sudah berbuat baik aja, kadang-kadang tidak diterima, masih dicela. Itu hal yang wajar, kan enggak gitu loh. Nah itu. Jadi kemarin saya ditanya juga beberapa orang, terus saya cuma nulis seperti ini. Saya mulai naik gunung tahun 78, ketika masih kelas 2 SMP sampai sekarang, di usiaku yang 58 tahun. Selalu ditanya kenapa suka naik gunung. Nah ini kemarin ada yang nanya gitu. Terus alam dan gunung bagi saya adalah rasa dan kekuatan. Di sini saya banyak mendapatkan kekuatan jiwa dan mental. Gunung bagi saya tempat saya mencari diri saya sendiri, menikmati dan merasakan. Sulit diceritakan, kurung buka kurung tutup. Ayunan langkah kaki setiap tapak langkah adalah rasa yang nikmat bagi saya. Tidak peduli beratnya seperti apa. Tidak ada keangkuhan, tidak ada keserakahan di sini, karena hanya kaki-kaki kita yang menggapai, kaki-kaki kita yang bisa menggapai di puncak. Ya ini, kan gitu. Jadi orang naik gunung, mbok kamu suruh cerita ya ora iso. Kan seperti itu loh. Makanya kadang-kadang ketika saya melihat YouTube yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, itu saya prihatin. Contoh di Gunung Raung itu sebetulnya jembatan Siratal Mustaqim itu nggak sekecil yang dibikin-bikin itu. Ya. Menurut saya loh Pak Alek. Jadi tidak seperti itu. Ya tidak se-ekstrem, serem loh. Makanya kan saya punya di sini, nanti tak kirim ke Panjenengan. Itu lebar bisa di jalan, cuman ketika anginnya besar kita harus berhenti atau lingko atau depro apa istilahnya biar nggak kena angin bentak kecekur. Sebetulnya nggak itu. Nah, saya menyayangkan ketika seperti itu. Makanya ketika Panjenengan ke saya mistis, ya aku merasakan seperti Pak Alek, cuman aku nggak bisa ngomong seperti itu. Nah, sekarang contohin ngelebok dom. Nek salah rak mlebu-mlebu. Lah, nek nanti aku ngekei coro tindak bener, terus yang saya sampaikan nggak betul, kan malah nggak baik. Nah, kan itu yang saya takutkan di situ. Itu pertama kali naik gunung kemana Om? Saya ke Gunung Merapi sini. Di belakang kali. Itu saya kelas 3 SMP. Saya belum punya apa-apa, saya pinjam celana tetangga. Kegedean ditaleni pakai rafia itu. Terus pulangnya turun kan dari situ, pertama orang naik gunung dari sini pasti ngelesot. Jadi bokongnya dulu. Gitu. Nah, ini sobek. Bolong. Nah, saya seneng ning takut liar ngomong le katok iswe. Di sini kalau orang pertama naik turun gunung dari sini, orang mungkin orang ngelesot. Beda dengan Slamet, beda dengan yang lain. Di sini pasti ngelesot. Itu karena medannya. Kemiringannya, keterjalannya, sama namanya kemiringannya. Kalau Slamet kan agak begini, kalau Merapi kan betul-betul gini. Nah itu pasti ini lebih terjal dari yang rute Selo. Ya, ojo enggak ada apa-apanya Selo. Selo itu karo turu istilahnya anak sini. Nah, itu sini pakai klesot-klesot begitu. Kita aja perjuangan. Nah, itu. Saya dulu itu ya Mbak, biasa ya dari sini Kopeng naik Merbabu, turun Selo, turun ke Merapi. Jadi di sini kan ini sudah terjal, batunya sebagian besar tuh rapuh. Iya. Jadi yang memang gitu, paling aman ya bokong. Ya.
Jadi itu makanya katokku suwek itu tadi masalah. Itu saya nangis. Itu orang tua tahu nggak Om? Belum tahu. Waktu itu saya kalau nggak pamit. Kalau dulu pamit ya tetap nggak boleh. Zaman dulu itu mendaki gunung itu orang gila. Iya. Dan waktu Mas Alek itu saya sudah getol-getolnya. Saya tahu berita itu. Kan gitu loh. Cuman kan aku ya anak wong duwe maca koran aja kan ngunut-ngunut berita kan enggak seperti sekarang. Cuman tahu bahwa jangan ada orang bilang gini saya tahu. Dan itu orang tua wis mulai nyut gitu pasti. Kilo ono pendaki ya, hilang. Seperti itu. Masih hilang. Tapi bagi saya orang meninggal gunung itu bagi saya adalah sesuatu. Mereka pahlawan bagi saya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memperjuangkan membuka jalur, memperjuangkan, memperkenalkan sehingga anak sekarang ini pada suka naik gunung. Sekarang orang naik gunung itu 500, 1000, betapa indahnya. Terus wong munggah gunung itu juga nggak mudah. Sikile loro sampai do peyok-peyok seperti itu. Ini indahnya. Ini yang harus orang tua lihat. Ini loh, kan gitu loh. Dan mereka-mereka yang dulu yang sudah naik gunung dengan susah payah mesti bawa parang, bawa peta konter di saben kita nyari jalan itu kan gitu. Nah, kan anak sekarang nggak tahu teori itu. Naik di punggungan habis baru pindah punggungan yang lain. Ketika kita ada emergensi, nah dia lewat lembah malah soyok Ciloko, nah, seperti itu. Nah itu kan harus tahu. Oh punggungan, ini punggungan habis, dia harus turun nyari punggungan lagi, di atas lagi turun. Kalau di balik punggungan banyak masalah, di situ ada macan, ada apa, dan semuanya kan di lembah-lembah. Nah ini harus ditahu juga. Oh terus piye nek umpama aku medun lembah kok kono ora ngerti ono gas apa enggak, awite ditegor ben ambruk rono otomatis anginnya munggah kita lewati. Nah, dulu kan ada semacam-macam kayak gitu. Nah ini yang harus juga diketahui oleh anak-anak sekarang. Mistis bagi saya itu menyenangkan, indah, dan itu membuat kekayaan hati dan pikiran ini seperti apa diri kita. Intinya mencari diri sendiri. Ya, mencari diri lewat sendiri. Naik gunung. Ya. Iya. Bukan mencari apa-apa. Itu tadi Lor ngobrol kita sama Om Jarwo. Jadi banyak yang bisa kita petik buat pelajaran kita semua. Dan satu ya, kita nggak ada pendaki senior atau junior, semuanya sama. Hanya waktu yang membedakan. Ya, saya bukan senior, tapi waktu. Semua akan mencapai seperti itu ketika Anda menikmati dengan betul-betul. Itu dia. Ya, dicatat itu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Siap, Mas Alek dan Budi. Ini sudah datang ke Jogja. Ini saya sebuah Budi. Hal yang tidak saya duga dan membuat saya sangat bahagia. Berarti silaturahmi pendaki itu ternyata bisa seperti ini. Ya, gitu. Ya, saling menginspirasi. Oke. Salam lestari.